Ada dugaan bahwa pembunuhan wanita yang dicor di dalam rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat adalah masalah utang korban yang berinisial Y ini mengenal Permana sudah cukup lama. Pelaku Permana ini mengejar-kejar utang oleh Y lantaran belum juga melakukan pembelian menghilang. Suami Y pun mendapatkan informasi bahwa istrinya terakhir kali berada di rumah pelaku Permana. Hai teman-teman, selamat datang di channel Jessica Sanani. Jadi channel ini secara garis besar akan membahas mengenai berita-berita terupdate dari seluruh penjuru dunia yang kontroversial, yang kontroversi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai berita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di dalam masyarakat. Kita akan membahas mengenai dua orang wanita yang tewas dan dicor secara bertumpuk di Bekasi. Nah, yang pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan berita ini. Hampir semua stasiun TV akhir-akhir ini menayangkan peristiwa ini. Awal dari penemuan kedua korban ini adalah laporan dari pihak keluarga dalam hal ini suaminya yang melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa istrinya tidak pulang. Nah, akibat dari kekhawatiran tersebut, suami dari korban ini kemudian melakukan pelacakan pada GPS milik korban. Nah, dimulailah itu pelacakan dan ternyata teman-teman ditemukan fakta bahwa GPS dari korban ini berada di titik sebuah rumah kontrakan di salah satu kompleks perumahan. Menurut pantauan dari warga sekitar, rumah tersebut pada waktu malam hari menyalakan AC dan lampu. Jadi otomatis pasti ada orang di dalam. Tetapi ada yang mengejutkan ketika mereka sampai di halaman rumah dari pelaku. Apa yang ditemukan teman-teman? Di depan rumah mereka melihat ada seperti campuran semen yang ada di bagian depan rumah atau sudut dari rumah. Seperti ini gambarannya teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, maka diketoklah rumah dari pelaku ini teman-teman. Tapi tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Kemudian mereka mencoba mengetuk rumah, tapi tidak ada juga yang keluar. Sudah dipanggil, tidak ada yang keluar. Dan apa yang mereka lakukan teman-teman? Mereka berjalan dan pergi ke pintu samping dari rumah tersebut. Kemudian pintu tersebut didobrak. Setelah didobrak, apa yang terjadi? Di dalam rumah tersebut ditemukan seorang pria yang juga adalah pelaku dari pembunuhan ini. Pria tersebut berada di dalam rumah dengan keadaan sudah bersimbah darah. Pria yang sudah tergeletak tersebut memiliki luka sayatan di bagian pergelangan tangannya, teman-teman. Dan diduga pria ini mencoba untuk bunuh diri sepertinya. Dan ternyata yang benar saja teman-teman. Memang dia pada saat itu sengaja untuk bunuh diri, mungkin untuk meluputkan dia dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, maka setelah pria ini ditemukan, dicarilah dua orang wanita tadi. Dicarilah dua orang wanita yang hilang tadi, dan apa yang terjadi? Di bawah tangga dari rumah tersebut ditemukan coran dari semen. Jadi dua orang wanita ini jenazahnya itu tidak dikubur atau
tidak digali bagian dari rumahnya, tetapi hanya ditumpukan semen saja begitu ya teman-teman. Sangat sadis. Pria tadi dilarikanlah ke rumah sakit dan pria ini meninggal. Sebelumnya, kedua orang wanita ini meminta izin atau pamit dari rumah untuk pergi ke pengajian setempat. Bahkan teman-teman, berdasarkan berita yang saya sudah baca, kalau kedua orang wanita ini sudah sempat makan, selesai pengajian makan bakso, sudah sempat makan, kemudian baru menuju rumah si pria tadi. Nah, cek per cek di CCTV tersebut, mereka itu memasuki rumah dari pelaku tersebut sekitar pukul 17:02 pada Minggu sore. Nah, sampai saat ini masih banyak desas-desus yang mengatakan penyebab dari dibunuhnya dua orang wanita tersebut. Dan anggapan yang paling dipercaya itu adalah mereka ini dibunuh karena mereka berusaha untuk menagih utang kepada pelaku, dan mungkin pelaku belum memiliki sejumlah uang untuk membayar utang kepada korban. Korban yang ditemukan tersebut diketahui bernama Henny 48 tahun dan Yusi 45 tahun. Keduanya menuju rumah tersebut tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Bahkan melalui rekaman dari CCTV terlihat bahwa mereka itu menuju ke rumah tersebut dengan keadaan tenang, tanpa ada pikiran sama sekali. Beberapa menit mungkin atau beberapa jam mungkin mereka akan mati mengenaskan. Saya tidak habis pikir bagaimana nasibnya suami dari korban ini, yang mana istrinya hanya pamit untuk pergi ke pengajian, namun ternyata tidak kembali lagi ke rumah. Bahkan teman-teman, berdasarkan CCTV yang sudah ditayangkan di berbagai berita yang sudah menyebar luas di masyarakat, bahwa mereka itu datang tanpa ketakutan sama sekali, bahkan tanpa pikiran bahwa mereka ini akan sampai dibunuh oleh pelaku. Entah apa mungkin yang ada di benak dari pelaku pada saat melakukan niatannya untuk membunuh kedua korban ini. Namun yang pastinya, menurut saya, pelaku mungkin punya gangguan mental, atau mungkin dia ada masalah dengan keluarga, atau apapun itu, masalah ekonomi mungkin yang membuat dia sampai tega melakukan hal tersebut kepada dua orang korban. Karena mengingat teman-teman, yang dibunuh ini bukan hanya satu orang, tapi dua orang perempuan sekaligus. Dan satu info yang harus kita ketahui, bahwa ternyata pelaku ini ternyata dibantu oleh korban